Halo guys, kembali lagi bersama kita di Kolom Sinema. Nah, setelah berabad-abad, berpurnama-purnama, berpuluh-puluh tahun saya single fighter, akhirnya kali ini saya kembali ditemani oleh Mr. Cakung. Nah, Pak, kumaha kabarna damang? Alhamdulillah. Karena kita bikin konten bareng tuh 4 bulan yang lalu dan baru kali ini kita bisa duduk bareng lagi buat membincangkan film yang sedang boom nih Pak di tengah masyarakat. Filmnya tak lain dan tak bukan adalah film Black Panther Wakanda Forever Pak. Wakanda Forever! Nah gitu, Wakanda Forever. Lanjutan dari Phase 4 Marvel Cinematic Universe dan menjadi film penutup dari Phase 4 MCU. Baru hari pertama tapi kita langsung nonton Pak ya. Kita langsung nonton karena kita memang menghususkan, kita sangat semangat untuk nonton Black Panther ini dan kita akan bahas sekarang. Saya akan sedikit menceritakan alurnya Pak, karena memang di trailer pun sudah sedikit disinggung. Seperti yang sudah kawan-kawan tahu bahwa Black Panther Wakanda Forever ini menghadirkan villain terbaru Pak di semesta MCU. Walaupun di komiknya sudah ada, yaitu sosok Namor. Seperti yang sudah kita lihat kemarin betapa ngerinya sosok Namor ini. Namun di film dan di komik itu mengalami sedikit perbedaan Pak. Karena kalau di komik itu si Namor diceritakan dari bangsa Atlantis, sebuah kota yang hilang gitu kan, legendanya sebuah kota yang hilang di lautan. Nah sementara di film ini, di film Black Panther Wakanda Forever, Namor itu adalah salah satu makhluk mutan hasil dari evolusi manusia biasa pada zaman dahulu. Kemudian dia menjadi manusia yang bisa hidup di dalam air bersama koloni-koloninya tentu saja. Apa ya, yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa film ini sangat jelas merupakan film tribut untuk Chadwick Boseman yang kita tahu pada tahun 2020 kalau tidak salah telah wafat dan meninggalkan kesan yang mendalam bagi seluruh pecinta Black Panther nih. Sampai setelah kematian Chadwick Boseman, kita sempat dibimbangkan apakah sosok Black Panther akan dimatikan full oleh Marvel atau akan mencari aktornya yang baru atau akan diteruskan jalan ceritanya seperti itu. Dan film ini jelas lagi-lagi seperti film-film Marvel yang lain Pak, menghadirkan kemegahan-kemegahan di set ceritanya, kemudian menghadirkan konflik-konflik yang sebenarnya tidak terlalu berat. Konfliknya masih ringan gitu kalau menurut saya. Peperangan antar suku Wakanda dengan suku Talokan. Ini kan bangsa si Namor itu namanya Talokan. Kalau Talokan itu diambil dari salah satu suku kuno yang ada di bangsa Maya di Meksiko sana. Nah, kalau menurut Pak Cakung sendiri nih, setelah menyaksikan film Black Panther Wakanda Forever kemarin, gimana Pak? Sebelum saya ngomongin film ini panjang-panjang ya, saya mau turut berduka cita lah. Betul. Atas berpulangnya tokoh utama sang Black Panther. Yang kedua, pertama saya nonton film ini kemarin ya, sungguh-sungguh di atas ekspektasi saya. Sepaket. Awalnya saya merasa pesimis ya dengan kejadian yang menimpa tokoh utama dari Black Panther ini, karena awalnya saya menyangka kalau ruh dari film Black Panther ini ada di si tokoh Boseman ini sebagai tokoh utama dari Black Panther. Tapi ternyata saya juga salut sama sutradaranya yang katanya juga nulis naskah ya. Iya. Itu mengubah teks, berarti mengubah naskah, mengubah alur, mengubah segalanya secara hampir keseluruhan dan dalam waktu yang singkat. Karena dilihat dari durasi syuting sampai launching itu kan singkat sekali ya kalau kita bandingkan dengan proses film-film yang lain. Betul. Yang unik ya bagi saya ya, kalau alur nama ya begitulah. Iya.
ada beberapa yang unik. Yang pertama itu adanya ya kalau menurut saya itu konfrontasi dengan paradigma atau pendapat-pendapat umum. Awalnya saya menyangka kalau misalnya si Black Panther ini diganti sama si Shuri, itu kan ada paradigma ya yang sudah kita kenal kalau laki-laki memang lebih kuat, tapi perempuan lebih sadis. Itu. Jadi saya menyangka kalau kemunculan si Black Panther yang perempuan, muncul bahasa Sunda Maung Bikang, itu akan lebih galak, akan lebih sadis daripada si Black Panther yang diperankan oleh laki-laki. Gitu. Tapi ternyata yang saya lihat kemarin justru kelembutan sisi perempuan itu muncul di sana dari sisi si Black Panther-nya. Gitu. Selain itu, ya coba saja kita lihat ya. Ketika bagaimana pertarungan antara si Shuri dengan si Namor itu ciri-ciri keperempuanan memang muncul di sana. Atau mungkin itu juga siasat sutradara ya. Bagaimana cara dia bayangkan saja kalau kita ya sudah kakaknya meninggal, ibunya meninggal gitu ya. Karena apalagi ibunya itu gara-gara kelakuan si Namor itu. Bagaimana dendamnya, bagaimana rasa ingin balas dendamnya si Shuri ini kepada si Namor, tapi ternyata ya hanya sampai di sana saja. Gitu. Itu. Yang kedua nih, di akhir-akhir cerita kita diberikan satu plot ya yang menurut saya sangat unik gitu. Ketika kita tahu kalau ternyata si T'Challa ini punya anak. Nah, itu. Nah, tapi si T'Challa sebagai seorang raja Wakanda gitu ya, lebih memilih menempatkan atau menyimpan anaknya itu di dunia luar dari Wakanda ya, Pak. Luar Wakanda. Nah, sementara paradigma di kita nih, ya, yang saya temukan ini begini, kalau misalnya anak raja atau di keluarga kerajaan ini ada paradigma begini. Besarkanlah anakmu itu sebagai seorang raja dengan pemikiran-pemikiran raja dari kecil tuh, Pak. Dari kecil. Maka kalau kita menanam pemikiran sebagai raja, maka akan menghasilkan tindakan-tindakan sebagai raja, perbuatan-perbuatan sebagai raja. Nah, kalau kita menanam perbuatan-perbuatan sebagai raja, maka akan melahirkan kebiasaan-kebiasaan sebagai raja. Paham. Kalau kita menanam kebiasaan-kebiasaan sebagai raja, maka akan melahirkan karakter seorang raja. Dan kalau kita menanam karakter seorang raja, maka akan menuai takdir sebagai seorang raja. Nah, itu. Jadi mungkin seharusnya memang raja-raja di kita itu harus mengikuti alur berpikirnya si T'Challa ini. Karena tak selamanya ya pemikiran sebagai raja itu akan menuai takdir sebagai raja gitu. Tapi seorang raja justru harus mengenal dunia lebih luas. Itu yang menurut saya unik ya. Jadi bagaimana si T'Challa ini ingin membesarkan anaknya sebagai manusia biasa lah istilahnya yang hidup di dunia luar Wakanda. Tapi tetap, nah ini mungkin ke depannya nih tetap si anaknya itu akan menjadi raja di Wakanda. Karena mungkin juga itu alasannya mengapa si sosok anak ini akhirnya dimunculkan gitu ya Pak di akhir film. Gitu. Dan kalau kita soroti nih Pak, saya jujur aja kagum dengan dua tokoh perempuan. Yang pertama Shuri yang menjadi Black Panther selanjutnya, dan yang kedua adalah Raja Ramindom yang ibu si T'Challa dan juga ibu Shuri yang menggantikan T'Challa menjadi pimpinan Wakanda gitu. Dari situ sangat terlihat bagaimana dilematis antara ia yang menjadi ibu yang kehilangan anaknya, si T'Challa ini, kemudian ia yang harus tetap tegar dan harus tetap kuat untuk memimpin bangsa Wakanda yang tengah rapuh karena ditinggalkan oleh sosok T'Challa sebagai Black Panther ini. Itu sikap yang sangat tidak mudah gitu, tercermin dari dialog-dialog si raja ini yang begitu selain memang sisi keaktorannya juga edan kalau menurut saya Pak, dan ini banyak dipuji juga oleh kritikus film, tokoh yang memerankan Ratu ini edan lah gitu, dia bisa memvisualkan rasa kehilangan juga sekaligus menjadi tameng terakhir bagi
bangsa Wakanda gitu saat mereka sedang rapuh. Dan yang ditunggu-tunggu akhirnya Shuri bukan berhasil ya, memang dipilih menjadi Black Panther selanjutnya, walaupun dia sempat ragu, pesimis apakah dia bisa melanjutkan dia bisa melanjutkan kepemimpinan dari Black Panther, dan akhirnya tidak ada pilihan lain mungkin ya Pak. Yeah. Ketika bangsanya diserang oleh Namor. Nih Pak, saya mau nanya, menurut Bapak kehadiran sosok Namor sendiri di film ini gimana Pak? Wah, iya itu tadi ya. Saya sangat salut dengan sutradaranya ya utamanya. Kalau berbicara masalah penikmat film dan kritikus film tentu memiliki sudut pandang yang berbeda. Kalau penikmat film seperti saya gitu ya, seperti melihat sesuatu yang di luar ekspektasi saya tadi gitu. Nah, kemunculan tokoh Namor ini justru menjadi menjadi sesuatu yang tidak bisa dibayangkan sebelumnya gitu. Karena ternyata sosok Namor ini mampu bersaing dengan aktor-aktor utama yang sudah dibangun karakternya sebelumnya. Betul. Gitu. Justru si Namor ini kan wajahnya ya biasa aja, tampan gitu, seorang raja. Tapi dia memunculkan karakter jahatnya itu karena dia mengakui jahat. Walaupun pada akhirnya secara pribadi ya, bahwa di film yang tadi yang jahat justru bukan suku Suku Talokan. Justru yang jahat itu adalah manusia luar. Nah, gitu. Ini lagi harus kita bahas, Pak. Gimana tuh, Pak? Ya. Kalau sebagai kritikus ya justru ini alur ya, plot. Suku Talokan ini kan sudah dijelaskan ya, berasal dari suku Maya, suku kuno Maya. Sedangkan di sana kan si Namor ini mengapa memiliki kepribadian seperti itu karena dia melihat berawal dari penjajahan bangsa Spanyol kalau tidak salah ya, yang selain menjajah juga membawa penyakit sejenis cacar lah gitu ya. Nah, sehingga menyebabkan kaumnya si Namor ini memakan tumbuhan ajaib gitu ya. Yang ada di bawah laut ya Pak ya. Yang ada di bawah laut dan akhirnya menjadi berevolusi ya karena perubahannya begitu cepat menjadi manusia laut itu tadi. Dari sisi alur kok bisa semudah itulah gitu. Ya. Bisa semudah itu gitu. Sementara kalau kita bandingkan dengan suku Talokan itu kan yang ada sebelumnya tentu memiliki proses kehidupan yang panjang gitu. Tapi dimunculkan hanya begitu. Nah, kemudian kematian si T'Challa ini di situ masih abu-abu ya. Sedikit kabur gitu. Ya, karena hanya dimunculkan ya tadinya lah saya akan berekspektasi kalau misalnya di awal-awal tetap dimunculkan lah dengan teknologi apa gitu ya. Nah, kemunculannya kematian itu diceritakan lah pada menit 10 atau 15. Di awal-awal lah ya. Tapi ini di awal saja justru adegan dimulai dengan kepanikan warga Wakanda terutama si Shuri ini dengan keadaan kakaknya yang sedang sakaratul maut gitu ya. Itu. Ya. Kemudian aspek CGI. Ya, aspek CGI. Yang penting juga nih, Bang. Ya, aspek CGI kan kalau dibandingkan dengan film Black Panther sebelumnya memang kalau saya sendiri boleh berpendapat, kalau saya mencari-cari kesalahan dari film ini, mohon maaf untuk para penggemar Black Panther, memang ada sedikit efek yang agak kasar ya. Tidak semulus yang film sebelumnya ya Pak ya? Gitu. Karena mungkin ya itu tadi, perubahan yang sangat signifikan dari alur yang sudah dibuat kemudian berubah menjadi alur yang sekarang. Itu tidak akan berpengaruh besar ya kepada para penikmat film karena film ini masih sangat worth it untuk dinikmati. Sangat worth it. Apalagi dengan kemunculan tokoh baru yang makin membuka secara lebar alur cerita film Marvel ini di PS5 nanti Pak. Karena PS4 ini memang film-film di PS4 karena selain filmnya yang jarang,
juga lebih banyak series kan kalau kita tahu, Ya. lebih banyak di PS4 ini series-series. Dan jadi film Black Panther Wakanda Forever ini jadi pas lah untuk penutup PS4 dan pembuka sebagai film pembuka Phase 5 gitu. Kita dipertontonkan dengan kehadiran sosok Riri Williams yang menjadi Ironheart yang edan gitu menurut saya juga. Asal mulanya mah si bocah ini Pak, asal Iya. mula masalah teh. Pemantik konfliknya. Pemantik konfliknya tuh dia tidak sengaja membuat salah satu tugas perkuliahan. Ternyata alat yang dia buat adalah semacam pendeteksi vibranium yang bisa menemukan vibranium selain di Wakanda. Kemudian dia mendeteksi vibranium itu, alatnya dipakai oleh pemerintah Amerika untuk mendeteksi vibranium di tengah laut sehingga mengganggu stabilitas keamanan bangsa Sitalokan ya. Dan Sitalokannya mah nggak akan macam-macam kalau dia tidak diusik kan. Buktinya si Namor ini baru muncul di film sekarang. Padahal sudah banyak sekali jalan cerita film-film Marvel. Dan yang satu jadi pertanyaan tuh Pak, ketika Thanos menghilangkan setengah dari populasi manusia, apa yang terjadi dengan bangsa Talokan? Nah, itu yang sampai sekarang masih jadi pertanyaan buat saya, Pak. Apa mereka ikut menghilang atau tetap di dasar laut gitu, Pak? Nah. Menurut Pak Cakung gimana, Pak? Nah ini ya. Kalau boleh saya sarankan, bukan saran ya, berkeinginan gitu lah. Film ini sangat berpotensi untuk menjadi 3 bahkan 4 film secara mandiri. Gitu. Oh, mantap. Yang pertama jelas Wakanda itu ya, dengan Black Panther. Yang kedua M'Baku itu. Oh, iya, betul. Itu akan tampak lebih tebal karakternya, kemudian perannya di Wakanda sebagai apa, kekuatannya muncul seperti apa gitu. Jika film itu berdiri sendiri. Iya. Ya. Yang ketiga itu ya Talokan, Namor itu. Iya. Ya. Kalau dia berdiri sendiri, saya yakin film ini akan bisa bersaing dengan sang Aquaman. Wah, dari tetangga sebelah ya, Pak ya? Dari tetangga sebelah gitu. Kemudian yang keempat itu Ironheart. Dia akan mampu menyaingi Iron Man. Betul. Karena bahan yang digunakan untuk suitnya, bajunya Sama ya, Pak ya? Ya vibranium lah. Iya, itu betul, pasti betul. gitu. Itu akan mampu bersaing dengan itu. Jadi kalau misalnya para penggemar film ini ingin yang lebih sempurna, ya harus berdiri sendiri filmnya. Iya, dibuatkan film sendiri ya Pak ya. Hitung aja film tokoh-tokoh di film Black Panther ini hanya baru pengenalan nih. Nanti siapa tahu kedepannya bisa dibuatkan film atau ikut justru bergabung dengan hero-hero yang lain di Avenger. Kan pasti itu memunculkan kemungkinan itu ya Pak ya. Apalagi nih kata si sutradara sendiri Pak, si tokoh Namor itu sebenarnya kalau memang dia sedang bertarung di wilayah perairan, kekuatannya itu bisa melebihi kekuatan Hulk, bahkan melebihi kekuatan si Thor. Bisa dibayangkan itu kumaha edana si ieu. Nah, itu ya untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Iya. Kata-kata yang tadi. Ketika si Thanos menjentikan jadinya apakah ikut hilang atau tidak? Iya. Itu tadi. Kaum si Namor ini mereka ketika ada di laut kekuatannya bisa melebihi itu. Betul. Jadi ketika menjentikan jari itu tidak berpengaruh bagi mereka ketika mereka ada di dasar laut. Itu kalau menurut saya ya gitu. Nah, lagi pula ya jangankan ya Thanos ya dengan kekuatan itu. Saya baru lihat di film ini Wakanda merasa ketar-ketir. Betul sekali itu Pak. Merasa ketar-ketir dengan kemunculan si Namor ini. Apalagi dia membawa senjata yang katanya dibuat dari vibranium murni. Pertanyaan saya ini, kalau misalnya senjatanya si Namor ini vibranium murni, lalu senjata Wakanda apa campuran apa gimana? Iya betul. Karena memang di filmnya si bangsa Wakanda ini hampir nyerah gitu ya Pak. Kalau tidak ada kehadiran si tokoh Black Panther baru, bahkan kepala-kepala suku yang ada di Wakanda hampir nggak mau berperang gitu karena takut. Bayangkan aja kawan-kawan, sistem keamanan Wakanda yang begitu solid bahkan sulit untuk dimasuki seluruh bangsa di luar, Amerika dan sebagainya itu sulit masuk. Oleh si Namor itu bisa dimasuki tanpa terdeteksi sedikit pun dan dia hanya sendiri gitu Pak. Edan kan berarti itu
apa namanya, bangsa Talokan tuh mengerikan, sangat mengerikan gitu kalau bagi saya. Jadi sangat bagus ya kalau misalnya itu berdiri sendiri ya Betul. film itu ya. Betul. Dan ada indikasi juga kan Pak bahwa memang si tokoh si Namor ini pasti akan hadir lagi di film-film berikutnya, karena kemarin kita di spill bahwa si tokoh Namor itu menyerah. Tapi tujuan menyerahnya karena memang selain mengakui Wakanda kuat, juga untuk mencari sekutu, gitu kan. Nah, bisa saja nanti mereka berperang dengan bangsa lain, entah atau bangsa dari mana lagi, gimana tuh? Ya, saya juga menyangka akan demikian sih ya. Ada, kalau menurut saya, kalau tidak melawan penjahat baru yang mengancam keberadaan Wakanda dan kaum si Namor ini, atau ada indikasi pengkhianatan dari kaumnya si Talanos apa? Si Talokan itu. Jadi kaum Talokan itu. Karena ada indikasi tuh kalau bawahannya si Namor itu tidak setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh si Namor dengan menyerah gitu. Iya. Saya menyerah kan, kalimatnya begitu jelas diucapkan oleh si Namor itu. Nah, itu akan sangat kita nantikan lah. Iya. Bagaimana keopean si Namor bergabung dengan Black Panther untuk melawan sesuatu yang baru gitu. Tuh, kawan-kawan harus nonton pokoknya film ini karena asli ngeri banget gitu dengan kehadiran bangsa yang sudah hidup ribuan tahun di dalam laut. Saya membayangkan bagaimana kalau seandainya memang di dunia asli itu sebenarnya bangsa-bangsa seperti itu memang ada, karena kan wilayah laut itu baru dieksplor 10% dari keseluruhannya, Pak. Di lautan dalam entah apa gitu yang ada. Selain paus-paus purba, mungkin memang sudah hidup gitu bangsa-bangsa yang bisa eksis di bawah laut. Nah, harapan terakhir nih dari Pak Yana dengan film Black Panther yang sukses menutup Phase 4 ini, apa Pak lanjutannya? Ya, di film mendatang ya, apa namanya ya? Pertama CGI ya. Ya, itu harus betul-betul ini. Jangan ragu mengeluarkan budget yang besar lah untuk itu. Tapi budget besar pun tidak akan berarti apa-apa jika tidak diberikan waktu. Betul. Untuk itu. Meskipun anatomi Black Panther-nya sudah ada, tapi kalau misalnya ingin dipertahankan si Shuri sebagai Black Panther, ikutlah paradigma umum. Bahwa laki-laki memang lebih kuat, tapi perempuan harus lebih sadis. Gitu. Iya. Jadi munculnya Black Panther baru ini tidak sia-sia lah gitu ya Pak ya. Jadi harus lah mau betinanya, Panther betinanya harus muncul lah gitu. Betul. Ya, walaupun ya karakteristik pertarungan di Wakanda memang gitu ya, by one gitu. Ya, betul. Satu bunuh. Tidak seperti hero yang lain lah, satu kali ultimate tuh bisa puluhan orang yang mati. Kalau pertarungan khas Wakanda itu kan satu bunuh. Iya. Dan kalau sudah menyerah tidak dibunuh gitu ya Pak ya, karena sudah mengakui menyerah. Dan ya kalau kita ingat lagi tokoh Black Panther yang diperankan oleh Boseman kan begitu giroh bijaksananya tuh begitu keluar gitu. Dan ya tokoh Shuri ini karena memang tokoh Black Panther baru belum begitu mampu mengimbangi kebijaksanaan dari Black Panther sebelumnya, karena selain dari sisi umur pun kan masih sangat muda si Shuri. Masih ABG lah, masih labil gitu antara bijaksana atau mengikuti emosi. Kan kemarin juga sangat diperlihatkan bahwa dia memang satu-satunya tujuan dia menemui si Namor hanya untuk balas dendam gitu, walaupun akhirnya tidak juga kan, tidak jadi dibunuh. Itulah ya yang bisa kita obrolkan. Ada lagi Pak Cagung? Sudah lah. Sudah? Cukup. Itu obrolan kita tentang Black Panther Wakanda Forever ya Pak. Film yang begitu epic, yang begitu menyayat sih kalau menurut saya. Campur aduk ya. Epic, menyayat, wah mantap lah. Betul. Karena memang benar-benar didedikasikan untuk Chadwick Boseman yang wafat gitu. Sampai intro filmnya saja khusus foto-foto dan videonya video Chadwick Boseman ketika memerankan Black Panther gitu Pak. Semoga sukses terus untuk film Marvel. Semoga menyuguhkan tontonan-tontonan yang keren dan alur cerita yang lebih tidak tertebak lagi apa ya. Yeah. Mungkin mayoritas penonton pasti terpuaskan lah oleh film ini. Selain kekurangan-kekurangan yang tadi kita bahas.
Terima kasih kawan-kawan, jangan lupa komen, like, dan subscribe Langgam Pustaka TV, dan silahkan kita berdiskusi di kolom komentar, dan jangan lupa tonton pembahasan film selanjutnya di kolom sinema. Terima kasih Pak Cakung, terima kasih kawan-kawan, bye-bye.